Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Titi. Gimana keadaanmu, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini temanmu yang bisa masuk siapa? Juna, Rafiq tadi malam WA sama Bu Guru, bapaknya itu mengizinkan Rafiq karena diajak pergi. Kemudian Juna tidak ada izinnya, sehingga Rafiq itu izin, sedangkan Juna tidak ada izinnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu wajib lagu nasional. Apa? Baca Pancasila. 3, 2, 1. Bendera Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Yang pertama ini apa nama? Bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita menginjak pada bahasa Indonesia, tolong bukunya semua ditutup, tidak usah dibuka, rasa dibocok, nggak usah dilihat. Cukup kamu memperhatikan buku. Ya? Perlu konsentrasi. Kalau pas pelajaran seperti ini, hilangkan yang gojek. Gojek bukannya gojek mesin ya. Hilangkan pikiranmu yang mikir ke aku urusan apa, rasa dipikir nanti aja. Aku lali memilih nanti saja, kira-kira. Oke. Untuk sekarang ini, Ibu akan menerangkan mengenai bab 7, yaitu tentang asal usul, tapi tidak isi. Ya tak? Asal usul, tapi tidak isi. Boleh bertanya kalau nanti misalnya Ibu terangkan, Pak aku mau mudeng ya. Katakan, jangan hanya diam. Ya. Bertanyalah yang sesuai dengan pelajaran ini. Anak-anakku semua, di sini Bu Guru akan mengajarkan yang namanya asal usul atau namanya legenda. Ya, legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah sebuah cerita. Cerita asal usul suatu tempat atau daerah. Contoh, dari kata-kata kota, ya, nanti akan mempunyai arti. Asal usul misalkan dari nama kota Surabaya. Nama apa? Surabaya. Siapa yang sudah pernah pergi ke Surabaya? Kamu, tenang. Kalau belum ya tidak apa-apa. Pernah kamu melihat kata Surabaya? Pernah. Membaca? Pernah, sering. Nah, itu termasuk provinsi Jawa Timur. Ya. Kata Surabaya, perhatikan, itu berasal dari kata sura dan buaya, sehingga disebut menjadi kata Surabaya. Perhatikan.
Apa hanya Surabaya saja, Bu? Tidak. Termasuk Semarang, Solo 3, Salatiga, dan lain-lain. Ya. Ini juga Bu Guru menerangkan itu pelajarannya tidak hanya di bahasa Indonesia saja loh ya. Ada juga IPAS-nya. Ya, tentang asal-usul suatu tempat atau daerah. Yang pertama Bu Guru berikan contoh adalah kata Surabaya. Surabaya itu dari kata surah dan buaya. Surah itu apa? Ikan. Ya toh? Buaya? Ya buaya. Berarti kata Surabaya itu dimaknai dengan adanya tanda ikan dan buaya. Ya. Nah nanti asal usulnya ikan dan buaya itu nanti besok akan kita terangkan. Kemudian ada kata lagi Semarang. Semarang. Coba dari kata apa itu? Semarang. Nah, ini berasal dari kata asem dan jarang. Apa namanya? Asem dan jarang. Asem nanti, asem. Rasanya cut, jadi taruh cut dan tumbuhannya itu bisa besar, bisa tinggi, ya, dan banyak sekali manfaatnya. Dari kata asem dan jarang jadilah kota Semarang. Asem dan jarang. Itu dulu ceritanya para wali itu menanam asam di jalan raya, di pinggir jalan, menandai bahwa saya pernah lewat di sini. Besok kalau suatu saat daerah ini menjadi daerah yang ramai, kalau ada tanaman asem, tapi saya letakkan di tempat-tempat yang jauh-jauh. Ya, basa Jawane asem, nandur wit asem, tapi tempatnya arang-arang. Arang-arang itu dekat atau jauh? Jauh. Maka dikatakan kota Semarang dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjut akan sebuah cerita. Ada istilahnya unsur-unsur dalam cerita. Ya, unsur-unsur intrinsik. Sambil mengingat-ingat, mungkin Bu Guru sudah pernah menerangkan ataukah kamu sudah pernah dengar unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita atau puisi. Unsur intrinsik. Apa Nana? Intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ya, perhatikan. Cerita itu ada yang berbentuk prosa, ada yang bentuk puisi. Perhatikan, apa bedanya prosa karo puisi? Jelas banget beda. Dari tulisannya, dari apa ya? Ucapan juga beda. Mempunyai arti yang sama. Ini adalah sebuah cerita. Lah yang bagaimana? Kalau sebuah prosa itu sebuah cerita yang ditulis dengan tulisan ada yang menjorok atau disebut alinea. Ada tulisan menjorok, tulisan menjorok. Coba perhatikan, kayak ngopo to sing diarani tulisan menjorok. Itu ada sebuah bacaan. Ada sebuah apa Nana? Bacaan yang berbentuk prosa. Satu, tulisannya menjorok. Tulisan awal itu menjorok. Iya toh sejarah menjorok. Coba perhatikan. Di sini garis tepi. Misalkan ya. Kemudian tulisannya itu dari di sini. Selesai.
Terus diawali, misalnya pada hari Minggu saya bertamasya bersama keluarga titik. Kemudian saya diawali huruf kapital bersama Bapak Ibu bertamasya ke Candi Borobudur titik. Ya. Kemudian sore harinya saya pulang sampai di rumah hujan deras titik. Nah, inilah yang namanya bentuk prosa. Ya. Kalau bacaan-bacaan yang terbiasa kamu baca itu bentuknya prosa. Yang kamu menyebutkan ini adalah satu alinea atau satu paragraf. Nah, itu bentuknya prosa. Bentuknya apa? Prosa. Kalau sedangkan puisi, perhatikan. Yang puisi dia anak-anak bentuk puisi. Yang kedua, yang pertama bentuk prosa. Bentuk puisi itu satu bait terdiri dari beberapa baris. Ya, misalkan satu bait titik. Ada berapa baris ini anak-anak? Lihat, ada berapa baris? 6 baris. Ya, itu namanya puisi. Kemudian bersajak a boleh. Atau bersajak di sini b boleh. Ya. Ini sajak puisi itu satu bait terdiri dari beberapa baris. Satu bait ada beberapa baris. Kalau ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya yang separuh ini berisi tentang sampiran, yang separuh bawah tentang isi. Kemudian ada rima. Rimanya apa tadi? Persamaan kata. Kemudian sudah ya, yang prosa tulisannya itu seperti itu. Ada yang menjorok. Kalau kamu menyebut, coba anak tulisan ini ada berapa paragraf? Coba dibuka ya Kak. Nah, ya. Kita lanjut dulu ya. Tadi Bu Guru sudah menerangkan ini kan bentuk apa? Bentuk prosa dan bentuk puisi. Sekarang kita lanjut yaitu tentang unsur intrinsik. Pertama apa Cak? Pertama tadi unsur intrinsiknya apa? Rima. Apa itu rima? Ayo, coba siapa yang mau menyebutkan? Dibaca, siapa bisa? Rima itu persamaan, bunyi persamaan kata dan lain-lain. Ada berapa macam rima? 8. Yang pertama adalah rima penuh. Apa artinya rima penuh? Ayo ngatung, siapa yang bisa? Ozan. Contoh sayur mayur. Tapi pengertiannya rima penuh itu apa? Ayo, rima penuh adalah persamaan bunyi yang terdapat pada seluruh suku. Ya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Ide atau pokok gagasan. Nah, temanya apa? Oh, tentang kebersihan lingkungan. Oh, temanya apa? Tentang musim penghujan. Kemudian yang kedua diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Yang ketiga
gaya bahasa, cara menyampaikan pesan secara tidak langsung pada puisi. Ya. Yang keempat adalah rima. Kalau tadi Pola bunyi. nah, pola bunyi berulang yang terdapat pada bait puisi. Kemudian yang kelima adalah apa? Amanat. Pesan yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Itu namanya amanat. Kemudian ada lagi, selain amanat ada latar. Kemudian apa lagi? Latar. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Coba perhatikan. Tempat cerita itu di mana tempatnya? Bisa menyebutkan kan? Kamu baca cerita. Di pinggir sungai terdapat 2 orang anak sedang memancing. Di mana tempatnya? Nah, di pinggir sungai. Lah iso kok ya? Harus bisa karena membaca dulu. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Biasanya mancing itu pagi atau malam? Pagi. Nah, berarti lah tempatnya apa itu waktunya pagi hari. Kalau suasana mancing itu suasana sedih, senang, atau duka? Senang. Masa mancing kalau suasana duka? Pasti seneng kan? Nah, apa fungsinya orang mancing? Apa maksudnya orang mancing itu mencari apa toh? Ikan. Mencari ikan. Sekadang kan duduk sehari penuh cuma dapatnya 2 ekor. Nah, Mbok ya beli saja. Kok dadak nunggu sedina muput untuk loro. Orang mancing itu tujuannya adalah cari hiburan. Ya, cari hiburan, melatih kesabaran. Nek ora sabar, tak mungkin gelem mancing. Coba bayangkan. Sangune wong mancing iki rokok, nasi, makan, es, dan lain-lain. Lah mbok wis njupuk tuku rokok, mbok tuku nang pasar gede, tuku sekilo Rp20.000. Nah, jadi kalau memancing itu mempunyai tujuan khusus yaitu mencari hiburan. Ya. Jangan dikira kakakmu, bapakmu yang mancing itu apa untuk mancing. Karena penat dengan pekerjaan berhari-hari sehingga ingin mencari hiburan. Oke. Sekarang yang kita lanjut adalah antara puisi dan pantun. Ya. Coba perhatikan anak-anak. Puisi 1 bait itu terdiri dari beberapa baris, mungkin 6, mungkin 8, ya toh. Tetapi kalau pantun 1 bait hanya 4 baris. Yang mana baris 1 dan 2 tentang apa? Sampiran. Baris 3 dan 4 tentang isi. Ya, isi pantun. Coba siapa yang bisa menyebutkan apakah syarat-syarat sebuah pantun? Ayo coba dilihat. 1 bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 tentang sampiran. Baris 3 dan 4 tentang isi pantun. Kemudian 1 baris terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai dengan 12 suku kata.
Ingat-ingat. Bersajak A, B, A, B. Kalau puisi bersajak A boleh. B, boleh. Tidak ada batasan. Berapakah garis daripada puisi? Tidak ada batasan. Mungkin penulis mengucapkan 10 garis, mungkin 8 garis, dan sebagainya. Tapi kalau pantun harus terbatas. Satu baris tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 suku kata. Itu adalah pantun. Kemudian untuk unsur-unsur intrinsik tadi masih ada beberapa istilah, yaitu ada rima. Coba dilihat apakah itu rima, yaitu pola bunyi yang berulang. Kalau diksi tadi apa anak-anak? Pilihan kata, ya, diksi pilihan kata. Kalau cara menyampaikan pesan secara tidak langsung dinamakan apa? Gaya bahasa. Kemarin yang bab 6 ada gaya bahasa personifikasi. Ada lagi apa gaya bahasa apa? Sing proto apa ya? Pas, toto, apa lagi? Personifikasi, apalagi gaya bahasa yang di bab 6. Masa lagi sebudo ya lali. Kemudian yang terakhir tentang rima. Ada berapa jenis rima? 8. 1 diantaranya adalah rima penuh, 2 rima mutlak, 3 rima taruh, 4 rima alterasi, 6 rima asonansi, 6 rima konsonansi, 7 rima disonansi. Yang terakhir adalah rima rangkai. Ya, rima rangkai seperti pada sajak. Contohnya yang bersajak a atau b. Ada pertanyaan? Tidak. Sebatas rima dan sebagainya. Oke, coba sekarang kamu buka halaman berapa ya? Latihan pertama di bawah puisi. Latihan berapa itu? 1. Mari kita bahas bersama-sama. Siapa yang bisa boleh acungkan jari. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan rima? Pola bunyi. Tulis. Pola bunyi berulang yang terdapat pada bait puisi. Pola bunyi berulang yang terdapat pada bait puisi. Nomor 2, siapa tahu nomor 2 apa itu? Jelaskan yang dimaksud dengan rima mutlak. Yaitu rima tadi apa? Persamaan bunyi. Persamaan bunyi akhir pada seluruh kata. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud rima penuh. Persamaan bunyi yang terdapat pada, ditulis sambil dihafalkan. Persamaan bunyi yang terdapat pada seluruh kata, seluruh suku kata.
terdapat pada seluruh suku kata berakhir titik. Sekarang kita lihat puisi yang soal nomor 3. Ya, perhatikan bawahnya ada puisi. Angin pulang penyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas. Bagaimana pola rima pada puisi di atas? Sajaknya apa bersajak? A, B, A, B. Coba dalam kurung ditulis, dalam kurung dilihat dulu. Sekarang baris yang pertama diakhiri huruf hidup apa? I. Baris kedua huruf hidup A. Yang ketiga huruf hidup I. Yang keempat huruf hidup A. Jadi persamaan rimanya adalah sajaknya A, B, A, B, garis miring atau tadi yang pertama jadi huruf hidupnya apa? I, kedua A, ketiga I, keempat nah, atau ini boleh. Yang terakhir, yang kelima. Apa jenis rima yang terdapat pada baris kedua dan keempat? Yaitu memiliki jenis rima penuh. Titik. Oke, silahkan dibaca dulu pada bab menemukan pesan dan informasi dalam teks narasi. Apa yang disebut itu? Silahkan dibaca dalam hati sampai pada halaman berikutnya. Menemukan informasi dalam teks. Dibaca yang kedua, menemukan informasi dalam teks. Ada beberapa unsur yang ada di dalam sebuah cerita, baik itu prosa maupun puisi. Yang pertama adalah tokoh utama. Apa yang dimaksud tokoh utama? Yang pertama, tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul, sering keluar dalam sebuah cerita itu. Namanya tokoh utama. Ya, tokoh yang sering muncul dalam cerita di situ. Kemudian yang kedua adalah latar. Tadi Bu Guru sudah menerangkan ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dari kamu membaca sebuah cerita, kamu membaca sebuah puisi, kamu bisa menentukan di mana, kapan, bagaimana suasananya. Untuk menjawab latar suatu cerita, latar tempatnya di mana, latar waktunya gimana, kapan, kemudian latar suasana. Dalam cerita itu suasananya dalam keadaan senang, sedih, atau galau, atau berduka,
sebagainya. Bisa kan menentukan suasananya? Ya. Tidak lebih dari suasana itu senang atau tidak senang. Tidak senang suasananya bagaimana? Susah. Kemudian itu namanya latar suasana. Kemudian yang keempat adalah konflik. Dapat dikatakan konflik itu adalah menjadi aspek penarik. Contoh ya, sebuah tokoh yang jahat terus. Apakah tokoh yang jahat itu, perhatikan, apakah tokoh yang jahat itu di dalam sebuah peran, apakah dia wataknya betul-betul jahat di dalam sehari-hari? Tidak, ya. Walaupun di dalam sebuah cerita dia menjadikan tokoh yang jahat, tetapi sebenarnya dia itu hanya bisa memerankan dalam keadaan jahat. Tidak semua orang bisa loh ya memerankan peran jahat itu. Pasti kamu setelah melihat sebuah cerita atau film, kamu bisa menarik kesimpulan. Oh, ini ibu ini wataknya jahat sekali. Dengan anaknya jahat, dengan menantunya jahat, dengan tetangganya jahat. Tetapi apakah aslinya ibu itu orang jahat? Tidak, hanya perannya saja. Hanya perannya sebagai orang jahat. Jadi pada saat berperan, ya, ada yang namanya protagonis. Apa itu protagonis? Antagonis. Ingat gak ya? Mungkin sudah kamu diajarkan pada wisuda. Protagonis. Ada antagonis. Ya. Protagonis itu adalah tokoh yang wataknya baik. Yang antagonis wataknya jahat. Boleh ditulis. Antagonis itu wataknya jahat, sedangkan protagonis wataknya baik. Ya, kita lanjut ke forum. Nah. Coba perhatikan pada latihan kedua, di situ ada beberapa pertanyaan, di antaranya adalah apa yang dimaksud dengan teks narasi? Halaman berapa? Lihat coba. Apa itu teks narasi? Boleh ditulis. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian secara runtut. Pada urutan peristiwa atau dikatakan dengan alur cerita. Apa Nana?
ayat. Alur cerita. 1. Ada alur maju. Di situ tidak ada. Yang kedua, ada alur mundur, boleh ditulis. Alur maju adalah urutan cerita. Alur maju adalah alur cerita dari kecil sampai dewasa. Itu namanya alur maju. Dari kecil sampai dewasa. Atau contoh yang kedua, dari hidup miskin sampai dengan hidup kaya raya. Bisa dikatakan alur maju. Yang kedua, alur mundur, titik 2. Menceritakan, alur mundur menceritakan hal-hal yang sekarang menuju pada hal-hal yang lampau. Ya, gerakan. Sekarang coba kita buka pada latihan kedua tadi. Yang sudah sampai nomor 1, 2 sudahkah? Sudah belum? Apa yang dimaksud dengan informasi? Titik 2, pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Nomor 3, siapa tokoh utama dalam teks cerita di atas? Coba dilihat, siapa tokoh utamanya? Yaitu budak. Orang yang gambar budak itu aja. Nomor 4, apa konflik yang dialami tokoh pada teks di atas? Yang dialami siapa? Seorang budak mengalami penyiksaan. Seorang budak yang mengalami penyiksaan dan berhasil kabur. Terakhir, nomor 5. Apa pesan moral yang terdapat pada teks di atas? Yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain dan kembali melakukan kegiatan kepada orang lain akan kembali pada dirinya sendiri.
istirahat ya. Oke. Ada pasukannya itu.